Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida bin Ardini dari Offering C5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Islam, perempuan, dan feminisme. Konsep Islam tentang perempuan yang pertama adalah pemuliaan Islam tentang perempuan. Islam datang untuk membebaskan perempuan dari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi dari kebudayaan yang ada sebelum Islam, di mana perempuan ini diperlakukan tidak sewajarnya, mereka dijadikan budak. Padahal dalam Islam itu memperbudak perempuan hukumnya adalah haram. Nah, Islam ini memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang terhormat, yang memiliki hak dan juga kewajiban. Dalam agama Islam merupakan agama pertama yang menyetarakan antara perempuan dan juga laki-laki. Meskipun dalam beberapa hal prinsipal itu antara laki-laki dan perempuan juga memiliki perbedaan, namun perbedaan itu agar mereka itu bisa saling melengkapi, karena sesungguhnya Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat hidup berpasangan dan saling melengkapi. Kesamaan perempuan dengan laki-laki antara lain yaitu dalam hal bahwa antara laki-laki dan perempuan itu merupakan manusia beserta segala potensinya, di mana sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna, manusia itu baik laki-laki maupun perempuan ini berpotensi untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini yang bertujuan untuk memakmurkan bumi. Kesamaan yang lain yaitu dalam hal menerima beban taklif atau melaksanakan hukum dan balasannya kelak di akhirat. Seruan Allah kepada keduanya pun sebagai hamba Allah sama, seperti seruan untuk berdakwah, untuk melakukan sholat, melakukan zakat, berpuasa, menuntut ilmu, tolong-menolong, dan sebagainya. Nah, selain persamaan-persamaan yang telah dijelaskan tadi, antara laki-laki dan perempuan tentunya juga memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut sebagian besar yaitu menyangkut dua hal, yaitu perbedaan biologis dan juga perbedaan fungsional. Perbedaan biologis di sini terjadi secara alamiah, di mana laki-laki dan perempuan tentu memiliki perbedaan fisik. Nah, adanya perbedaan-perbedaan tersebut tentunya juga menyebabkan adanya perbedaan fungsional, yaitu perbedaan fungsi-fungsi dari tubuh antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, dalam hal lain disebutkan dalam hal aurat, Islam mewajibkan perempuan untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan juga telapak tangan, sedangkan pada laki-laki hanya pada antara pusar dan juga sampai lutut. Islam juga menetapkan pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan itu juga berbeda, yaitu 2:1. Islam ini memberikan sejumlah hak kepada perempuan. Nah, secara umum, Quran Surat An-Nisa ayat 32 ini menunjukkan kepada hak-hak perempuan. Adapun hak perempuan antara lain adalah hak politik, hak bekerja, dan hak untuk belajar. Menyikapi ayat dan hadis misogini. Tafsir dan hadis misogini merupakan tafsir Al-Quran dan hadis yang dipandang merendahkan dan meremehkan perempuan. Contohnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34, ayat ini ditafsirkan oleh banyak mufasir sebagai laki-laki harus memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan dalam segala bidang, dan perempuan ini tidak berhak untuk memimpin. Adapun contoh hadis misogini, contohnya adalah hadis yang artinya tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, dan An-Nasai. Menyikapi masalah ini diperlukan adanya kajian yang komprehensif dan tidak memihak agar diperoleh pemahaman yang benar terkait dengan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Terkait dengan tafsir terhadap ayat Al-Quran, ini dibutuhkan telaah atas berbagai metode tafsir dan juga apa penyebab dari turunnya ayat tersebut. Sedangkan berkenaan dengan hadis itu dibutuhkan kajian tentang kualitasnya, apakah hadis itu sahih atau dhaif ataupun maudhu, dan juga konteks atau sebab munculnya hadis-hadis tersebut. Nah, berkaitan dengan tafsir surat An-Nisa ayat 34, Syihab berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat tersebut lebih tepat dimaknai sebagai kepemimpinan dalam urusan rumah tangga. Sedangkan hadis tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan ini disampaikan tanpa menyebutkan sebab munculnya, yakni ketika itu Rasulullah mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat seorang putri Kisra sebagai penguasa. Jadi hadis tersebut itu ditujukan kepada masyarakat Persia pada saat itu, bukan pada semua urusan dan pada semua masyarakat, jadi khusus pada masyarakat Persia pada masa itu. Pembahasan selanjutnya adalah sejarah dan ragam feminisme. Menurut bahasa, kata feminisme ini berasal dari bahasa Latin yaitu femina yang berarti perempuan. Sejarah singkat feminisme. Kata feminisme ini diperkenalkan pertama kali oleh Charles Fourier, aktivis sosialis utopis tahun 1837. Sebagai sebuah gerakan sosial dengan definisi jelas, feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis. Pada revolusi Prancis, para pemimpin menegaskan hak warga negara terhadap raja. Namun, hal ini tidak merubah keadaan perempuan, sehingga sejumlah kelompok perempuan menuntut persamaan dengan pria di berbagai bidang. Nah, dari latar belakang tersebut, di Eropa mulai berkembang gerakan menaikkan derajat kaum perempuan. Namun,
tidak terlalu dari latar belakang demikian. Di Eropa mulai berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan, namun gaungnya kurang keras. Baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak kaum perempuan ini mulai mencuat. Hal lain yang mendorong timbulnya feminisme adalah kepentingan kapitalisme. Seperti dikatakan oleh Will Durant, emansipasi perempuan adalah dampak dari revolusi industri. Para pemilik pabrik ini lebih menyukai tenaga kerja perempuan karena mereka bisa digaji dengan upah yang lebih murah dan tidak banyak protes. Ragam feminisme. Terdapat perbedaan pendapat mengenai analisis sebab terjadinya ketidakadilan gender, sehingga ada 4 aliran besar feminisme, yaitu feminisme liberal, marxis, radikal, dan sosialis. Feminisme liberal adalah aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, karena perempuan itu memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Yang kedua adalah feminisme marxis. Feminisme marxis merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan ini adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan itu hanya bekerja di sekitar rumah tangga, mengurus rumah tangga, dan tidak menghasilkan uang. Hal ini menyebabkan laki-laki bisa mendominasi perempuan. Yang ketiga adalah feminisme radikal, yaitu aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan ini terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki. Pembahasan selanjutnya adalah pandangan Islam terhadap feminisme. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar dalam Islam ini memandang keduanya itu memiliki kedudukan setara, namun dalam sejumlah aspek saja, terutama pada aspek kemanusiaan. Namun hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda. Hal ini juga menimbulkan fungsi yang berbeda pada diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, sangat bijaksana saat Allah SWT telah membedakan hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka bisa saling melengkapi satu sama lain. Adapun isu penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki yang menjadi titik awal munculnya feminisme harus diakui memang terjadi di berbagai tempat sejak dulu. Di Indonesia sendiri, mayoritas penduduknya muslim, namun masih terjadi kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Namun, itu semua merupakan sebuah kesalahan jika kemudian para feminis ini membenci laki-laki, bahkan mempersoalkan peran perempuan dalam urusan rumah tangga sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan. Nah, terkait tugas dan peran perempuan dalam rumah tangga yang lebih banyak di rumah, sebaiknya tidak dipandang dari sisi kesetaraan gender. Selain itu, Islam juga tidak memandang peran seseorang sebagai penentu kualitas kehidupan seseorang. Tolak ukur kemuliaan seseorang itu hanyalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Dalam sejarah Islam pun juga menunjukkan banyak perempuan yang berkeluarga itu mendapatkan kesempatan untuk terlibat dan berprestasi di sektor publik. Yang pembahasan terakhir adalah kritik faktual terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, gerakan feminisme ini telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Di antaranya itu perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli oleh kaum laki-laki. Kemudian banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun di balik itu semua muncul sisi negatif yang ditimbulkan adanya feminisme. Contohnya adalah isu kemiskinan perempuan dan tingginya angka perceraian. Selain itu terdapat sejumlah kritik yang ditujukan pada feminisme. Berbagai eksperimen membuktikan bahwa pria dan perempuan sama mengalami kegagalan. Contohnya pada tahun 1997 pemerintah Inggris memberlakukan pendekatan tanpa memandang jenis kelamin. Dalam merekrut para tentara, mereka memperlakukan ujian praktik yang sama antara perempuan dan laki-laki, sehingga terjadi tingkat cedera yang tinggi di kalangan kaum perempuan. Eksperimen penerapan persamaan laki-laki dan perempuan juga dilakukan negara-negara Skandinavia. Mereka kemeningkan agar laki-laki tidak malu untuk bekerja di sektor domestik. Sedangkan di sisi lain, mereka mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah sehingga mereka menyediakan tempat penitipan anak yang banyak. Hasilnya di Norwegia, pada tahun 1969, perempuan bekerja yang memiliki anak kecil meningkat menjadi 69%. Sedangkan di Denmark, pada tahun 1985, anak usia 6 tahun ke bawah yang tidak diasuh oleh ibunya karena bekerja hanya 5%. Kebijakan ini berdampak besar pada runtuhnya keluarga. Namun, umat Islam perlu mengambil sisi positif dan negatif dari feminisme ini. Islam merupakan agama yang sempurna, di dalamnya terdapat konsep yang utuh tentang perempuan. Menjadi tugas penting bagi umat Islam untuk memahami konsep yang benar tentang perempuan menurut Islam dan menerapkannya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, sehingga kita dapat mengambil pengaruh positif dan meninggalkan pengaruh yang negatif. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.